Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah dari kelas 11 F4. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tugas individu saya dengan mata pelajaran agama Islam. Nah, kebetulan saya mendapatkan materi yang berjudul ini ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih ketentuan pernikahan dalam Islam itu? Nah, jadi ini adalah pengertian tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, ketentuan pernikahan dalam Islam adalah aturan dan hukum yang mengatur tentang pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, dilakukan dengan akad yang sah dan menurut syariat Islam. Tujuannya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, selanjutnya ada tambahan nih, apa sih arti dari ketentuan pernikahan dalam Islam itu? Ini dia pengertian lain dari pernikahan dengan ketentuan agama Islam. Pernikahan dalam Islam itu bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua belah pihak, tapi juga perjalanan spiritual dan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, terus ketentuan agama dalam pernikahan Islam itu adalah calon suami dan istri harus beragama Islam. Pernikahan dengan muslim itu berarti tidak sah. Oke? Nah, jadi selanjutnya itu adalah syarat-syarat dari pernikahan dalam Islam. Nah, jadi di sini ada terdiri dari 6 syarat. Yang pertama yaitu menikah dengan yang bukan mahram. Maksudnya gimana sih? Jadi bukan mahram itu adalah tidak memiliki hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan secara permanen menurut hukum Islam. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boleh menikah jika tidak ada halangan syar'i lainnya. Orang yang bukan mahram wajib menjaga batasan interaksi sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak bersentuhan, menutup aurat dengan baik, dan tidak berdua-duaan tanpa kehadiran mahram. Contoh yang bukan mahram itu seperti teman laki-laki atau teman perempuan, sepupu, terus orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dekat atau penyusunan yang menghalangi pernikahan. Sebaliknya, mahram adalah orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan darah, penyusunan, atau pernikahan tertentu. Nah, yang kedua dari syarat-syarat ketentuan pernikahan muslim itu ada wahli nikah untuk calon pengantin perempuan, yang artinya bahwa dalam pernikahan Islam seorang perempuan harus dinikahi oleh wali yang sah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan berdasarkan hubungan kekerabatan atau status hukum tertentu. Dasar hukumnya yaitu dalam Islam, keberadaan wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,
tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Hadis Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmizi. Urutan wali nikah. Jika ulama jika wali utama tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka berpindah ke wali berikut. Yang pertama yaitu ayah kandung dari pihak perempuan. Yang kedua adalah kakek dari pihak ayah jika ayahnya telah tiada. Terus yang ketiga adalah saudara laki-laki yang sekandung. Terus yang keempat, saudara laki-laki yang seayah. Terus yang kelima, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau keponakan laki-laki, anak laki-laki, dan dari bersaudara laki-laki. Nah, selanjutnya yang ketiga dari syarat ketentuan pernikahan Islam yaitu harus dihadiri minimal oleh 2 orang saksi. Berarti bahwa akad nikah harus disaksikan oleh setidaknya 2 orang laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi. Keberadaan saksi merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah menurut syariah Islam. Nah, dasar hukumnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbunyi, tidak sah pernikahan tanpa wali dan 2 saksi yang adil, sama seperti syarat yang sebelumnya yaitu harus dihadiri dengan 1 wali dan 2 orang saksi. Syarat selanjutnya yaitu tidak sedang ihram atau berhaji. Dalam konteks pernikahan Islam berarti bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah saat mereka sedang keadaan ihram atau ibadah haji atau umroh. Larangan ini berdasarkan ketentuan syariah Islam yang mengharuskan seseorang yang sedang ihram atau untuk menjauhi berbagai larangan, termasuk menikah atau menikahkan orang lain. Dasar hukum Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, menikahkan, atau meminat. Penjelasannya, ihram adalah keadaan suci dengan niat talbiyah untuk melaksanakan haji atau umroh, disertai dengan larangan-larangan tertentu. Saat dalam keadaan ihram, seseorang dilarang melakukan akad nikah, baik sebagai mempelai maupun wali yang menikahkan. Jika pernikahan tetap dilakukan dalam ihram, maka menurut mayoritas ulama, akadnya tidak sah dan harus diulang setelah keluar dari ihram. Setelah selesai ihram dan ibadah haji atau umroh selesai, maka akad nikah boleh dilakukan kembali sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi selanjutnya yaitu tidak ada paksaan. Maksudnya, dalam pernikahan Islam berarti bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, calon suami maupun calon istri, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Dasar hukumnya yaitu Islam menekankan bahwa pernikahan harus berdasarkan kerelaan. Rasulullah bersabda, seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.
dan seorang gadis harus diminta izinnya tentang dirinya. Jika ia diam, maka itu adalah izinnya. Penjelasannya yaitu calon istri harus setuju. Seorang perempuan tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia inginkan, meskipun oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya calon suami juga harus setuju. Laki-laki pun tidak boleh dipaksa menikah dengan perempuan yang tidak dia kehendaki. Ijab kabul dilakukan dengan kesadaran penuh. Akad nikah hanya sah jika dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan. Jika pernikahan dilakukan dengan paksaan, maka akadnya bisa dianggap tidak sah atau bisa dibatalkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi prinsip sukarela dan ikhlas dalam pernikahan. Nah, selanjutnya yang terakhir, calon suami harus mampu secara fisik dan psikologi dalam pernikahan Islam, yang berarti bahwa seorang laki-laki yang menikah harus memiliki kesiapan dari segi kesehatan jasmani maupun mental untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Penjelasannya yaitu yang pertama, mampu secara fisik. Berarti tidak memiliki penyakit serius yang dapat menghambat kewajiban sebagai suami, seperti memberi nafkah, berhubungan suami istri, atau melindungi keluarga. Memiliki kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Yang kedua, mampu secara psikologi. Memiliki kedewasaan emosional untuk mengelola konflik dan membimbing keluarga. Terus, tidak mengalami gangguan mental yang menghalangi kemampuan menjalankan tanggung jawab suami, dan bisa berkomunikasi dengan baik, memahami kebutuhan istri serta keluarga. Dasar hukumnya yaitu Islam menekankan pentingnya kesiapan menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu secara fisik dan finansial, maka menikahlah, sebab menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Nah, lalu jika calon suami tidak siap secara fisik dan psikologi, maka pernikahan bisa menjadi beban dan beresiko menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar seseorang menikah ketika benar-benar sudah siap dalam kedua aspek tersebut. Nah, jadi itu dia syarat-syarat dalam ketentuan pernikahan Islam dan juga penjelasannya. Nah, selanjutnya ada hukum pernikahan. Di sini terdiri dari 5 hukum. Yang pertama yaitu sunnah. Hukum sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau.
yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam. Sunnah dapat berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, serta sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dalam ilmu fikih, sunnah juga dapat merujuk pada amalan yang dianjurkan, tetapi tidak wajib jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sholat sunnah dan sedekah. Nah, hukum selanjutnya yaitu sunnah ditinggalkan. Bisa memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Dalam ilmu fikih, sunnah ditinggalkan berarti suatu amalan yang dianjurkan dalam Islam tetapi tidak dilakukan karena statusnya sunnah atau tidak wajib. Seseorang tidak berdosa jika meninggalkannya, tetapi juga tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan. Contohnya, meninggalkan sholat tahajud dan tidak berpuasa Senin Kamis. Nah, yang kedua yaitu dalam hadis dan kehidupan Nabi. Sunnah yang ditinggalkan bisa merujuk pada ajaran atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang mulai ditinggalkan oleh umat Islam, baik disengaja atau karena ketidaktahuan. Contohnya, biasanya makan dengan 3 jari atau tidur miring ke kanan. Dalam Islam, mengamalkan sunnah dianjurkan karena selain mendatangkan pahala, juga menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan memperkuat hubungan dengan Allah. Hukum selanjutnya yaitu makruh. Arti dari makruh adalah sesuatu yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Dalam hukum Islam, makruh berada di antara halal dan haram, yaitu sesuatu yang tidak dianjurkan tetapi tidak sampai pada tingkat larangan tegas. Contoh dari perbuatan makruh yang pertama yaitu makan dan minum sambil berdiri, kecuali ada alasan tertentu. Yang kedua yaitu berbicara saat makan. Selanjutnya, tidur setelah sholat subuh. Meskipun tidak berdosa, sebaiknya perbuatan makruh dihindari agar lebih dekat kepada kesempurnaan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, hukum pernikahan selanjutnya yaitu lebih utama tidak menikah. Dalam Islam bisa dipahami dalam konteks tertentu, yaitu ketika seorang muslim memilih untuk tidak menikah karena alasan yang dibenarkan oleh syariat dan dapat lebih fokus dalam ibadah serta kebaikan lainnya. Namun, secara umum, Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai fitrah manusia dan sarana menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ada beberapa kondisi di mana tidak menikah lebih dianggap utama. Misalnya, yang pertama, jika seseorang yakin bahwa pernikahan akan membuatnya lalai dari ibadah dan tugas-tugas agamanya. Yang kedua yaitu jika seseorang tidak mampu menunaikan hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, baik secara finansial, emosional, maupun fisik. Yang ketiga yaitu seseorang
memilih hidup zuhud, yaitu sederhana dan berfokus pada ibadah, tetapi tetap menjaga diri dari perbuatan haram. Nah, meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah, kecuali bagi mereka yang memang memiliki alasan kuat untuk tidak melakukannya. Nah, jadi di sini adalah hukum terakhir dalam pernikahan, yaitu lebih utama menikah. Dalam Islam berarti bahwa menikah lebih dianjurkan dibandingkan hidup melajang, terutama jika seseorang mampu secara fisik, emosional, dan finansial. Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai sarana menjaga kesucian diri, menenangkan jiwa, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ada beberapa alasan mengapa menikah itu lebih utama. Yang pertama yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat atau perbuatan zina. Yang kedua yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Beliau berkata, menikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, lalu yang ketiga adalah mendapat ketenangan dan kebahagiaan melalui hubungan yang halal dan penuh kasih sayang. Lalu yang keempat yaitu memperbanyak keturunan yang soleh, yang akan menjadi penerus kebaikan dan mendoakan orang tua setelah wafat. Namun, jika seseorang belum siap atau khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan, maka menunda atau tidak menikah bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, jadi pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mendalam dan mulia, mulai dari mencapai ketenangan emosional hingga membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Selain itu, pernikahan berfungsi untuk menjaga kesucian, melanjutkan keturunan, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan ibadah. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan beberapa ketentuan pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama rukun nikah. Ada 5 rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki, yang kedua adanya mempelai perempuan, terus yang ketiga adanya wali dari pihak perempuan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat adanya 2 orang saksi laki-laki, ini juga sudah saya jelaskan. Yang kelima yaitu ijab dan qabul. Nah, yang kedua ada syarat sah nikah, termasuk tidak adanya halangan seperti hubungan mahram, tidak dalam masa iddah, dan persetujuan kedua belah pihak. Itu juga sudah saya jelaskan, oke? Jadi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban suami istri. Suami wajib memberi nafkah, menjaga istri, dan membimbing dalam agama. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang baik dan menjaga kehormatan rumah tangga. Yang keempat yaitu hukum nikah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kelima, larangan dalam Islam seperti menikah mahram, poligami tanpa keadilan, atau pernikahan dengan niat sementara, nikah atau yang biasa disebut dengan nikah mut'ah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan duniawi,
tapi juga ibadah dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.